Shalom saudaraku, selamat sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Billy. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ngaji cerdas ini memang punya stok mualah banyak ya. Tapi sayangnya nggak cerdas, seperti judul channelnya itu. Nah, seringkali narasumber yang diwawancara itu ngaco-ngaco, ngarang cerita yang tidak sesuai dengan faktanya. Salah satunya adalah mualaf yang akan kita bahas berikut ini. Jadi dia ini ngaku sebagai mantan guru sekolah minggu yang hafal Alkitab, menguasai Alkitab katanya. Tapi ketika saya lihat, saya dengarkan ceritanya, enggak taunya dia ini tidak lulus sekolah minggu. Boro-boro jadi guru sekolah minggu. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya berikut. Suku saya suku Toraja. Ke beberapa waktu saya itu ngajar sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu? Iya. Nah, dari situ saya memahami harus isi Alkitab kan. Kalau guru ngaji itu harus memahami isi Alkitab. Sama kayak guru ngaji seperti itu. Nah, di situ saya bilang dalam diri saya kayak ada tolak belakang antara diri saya dan ajaran saya yang dari lahir. Nah, sejak itu saya mulai mencari-cari tentang Islam yang sebenarnya seperti apa. Islam itu bagaimana. Dan memang di Perjanjian Baru kitab saya itu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan sebenarnya Tuhan, tapi dia sebatas nabi, tapi dari tingkat kematiannya, caranya dimakamkan sama dengan cara-cara orang Muslim yang pakai itu kafan. Nah, dikuburkan pakai kafan juga. Dan di situ saya bilang kalau dikuburkan secara kafan berarti dia memang Islam. Dulu sepertinya Mbak ini waktu kecil sering bolos sekolah minggu. Jadi dia kalau minggu itu pamitan ke orang tuanya untuk ke gereja. Ternyata dia pergi bermain bersama dengan teman-temannya. Jadi dia tidak tahu mengenai cerita-cerita di dalam Alkitab. Jadi dia bisanya cuma ngarang-ngarang, bin ngawur. Kok bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Yesus matinya itu dikafani, jadi dia mirip atau seperti orang Islam. Dan fix dia ini Islam, kata dia. Kok bisa? Yesus hidup itu di abad pertama Masehi. Sedangkan Islam hadir itu sekitar abad ke-6 Masehi. Jadi jaraknya sekitar 600 tahun. Jadi Yesus ini ada lebih dulu, nggak mungkin yang lebih dulu itu dikatakan menyerupai yang kemudian. Jadi pernyataannya itu terbalik. Jadi mengenai adat orang meninggal dikafani, itu sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Islam. Orang-orang Yahudi itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, mengenai Yesus, dia ini kan juga dilahirkan oleh seorang perawan yang tunduk dan taat di bawah hukum Taurat, karena dia adalah seorang Yahudi. Maka cara memakamkannya adalah menurut adat orang Yahudi. Mana buktinya? Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai 42. Mari kita membacanya. Simak Mbak ya, kalau nonton videonya. Begini bunyinya. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayatnya itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya.
Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jadi di sini Yesus itu dikuburkan dengan cara dikafani dan juga dirempah-rempahi. Pertanyaan saya, apakah orang Islam kalau memakamkan orang yang sudah meninggal dikafani dan dirempah-rempahi? Tidak kan? Lalu di mana miripnya? Nggak ada yang mirip. Karena memang ini adalah adat istiadat Yahudi yang sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun. Semua orang Yahudi yang meninggal selalu dilakukan dengan cara yang demikian, dimakamkan dengan cara yang demikian ini. Kemudian yang kedua, mayat Yesus itu dibaringkan di kubur. Kuburnya itu bukan kubur yang digali di tanah di bawah gitu ya, tapi ini di gua. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah kalau ada orang Islam yang meninggal, itu kemudian dimakamkan di dalam gua atau di dalam tanah? Coba jawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya, apakah cara mengafaninya, ini pertanyaan yang ketiga ya, mengafani orang Yahudi itu sama dengan orang Islam? Jelas berbeda. Lalu pertanyaannya, samanya di bagian mana, Mbak? Makanya kalau cerita itu jangan ngasal, karena itu memang berbeda. Jangan kemudian yang dulu dikatakan mirip dengan yang kemudian 600 tahun kemudian. Itu salah, bukan begitu cara berpikirnya ya. Jadi ya pantaslah orang seperti ini mualaf, karena memang dia tidak tahu Alkitab dan dia tidak lulus sekolah minggu. Sekian dari saya, Shalom, salam waras Tuhan Yesus.